Misalnya dalam mazhab Syafi'i minimal 40 orang. Jadi kalau ada Jumatan tidak sampai 40, maka dalam mazhab Syafi'i itu dianggap tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada pertanyaan masuk ke meja redaksi. Bagaimana hukum melaksanakan sholat duhur setelah menjalankan ibadah sholat Jumat? Para pemirsa sekalian, wabil khusus penanya yang saya hormati, sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu kita sampaikan terlebih dahulu bahwa di dalam menjelaskan mengenai sah tidaknya sholat Jumat, para ulama telah menetapkan beberapa syarat sah pelaksanaan Jumatan. Di antaranya yang pertama, harus dipastikan bahwa Jumatan itu masuk waktu zuhur. Jadi dilakukan di sepanjang waktu zuhur. Kemudian yang kedua, dilakukan di permukiman warga. Yang ketiga, syarat sahnya adalah rakaat pertama harus dipastikan dilaksanakan secara berjamaah. Dan syarat selanjutnya itu jemaah yang mengikuti Jumatan itu adalah mereka yang sudah wajib melaksanakan ibadah Jumatan. Artinya yang tidak memenuhi syarat ibadah, misalnya, itu tidak menjadi salah satu indikator kesahan jemaah. Lalu ada sebagian ulama yang menambahkan dari sisi jumlah, misalnya dalam mazhab Syafi'i minimal 40 orang. Jadi kalau ada Jumatan tidak sampai 40, maka dalam mazhab Syafi'i itu dianggap tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki yang tentu jumlahnya tidak sampai ke angka 40. Lalu harus dipastikan, ya, syarat selanjutnya Jumatan itu diawali dengan 2 khutbah. Dan yang terakhir ada ulama yang mengatakan bahwa syarat sahnya Jumatan itu, ya, Jumatan tidak didahului oleh Jumatan lain dalam satu kampung, tidak didahului atau minimal tidak berbarengan dengan Jumatan lain di kampung yang sama. Nah, ketika seluruh persyaratan ini, 6 syarat yang ditetapkan oleh jumhur ulama itu terpenuhi, maka sholat Jumat dianggap sah. Nah, dalam konteks semacam ini tidak ada kewajiban untuk i'adatu sholatid duhri, ya, untuk mengulang sholat duhur. Karena apa? Seluruh persyaratan sah sholat Jumat telah terpenuhi. Nah, tetapi apabila dalam pelaksanaan sholat Jumat itu syarat sahnya itu ada yang tidak terpenuhi, misal di dalam perkampungan, satu desa, satu kampung ada lebih dari 1 Jumatan. Nah, padahal tidak ada hajat, ya, atau tidak ada kebutuhan yang memaksa penduduk desa, penduduk kampung itu untuk menyelenggarakan lebih dari 1 Jumat. Misalnya tidak ada permusuhan antar blok A dengan blok B. Kemudian masjid yang dibangun sebenarnya muat untuk dihuni atau dihadiri oleh sekian banyak orang atau seluruh penduduk kampung itu. Tidak jaraknya juga tidak terlampau jauh, bisa ditempuh oleh seluruh penduduk kampung atau penduduk desa. Nah, intinya tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan yang memaksa penduduk kampung itu untuk menyelenggarakan lebih dari Jumat. Nah, tetapi tiba-tiba ada Jumatan lain,
ya, di luar masjid yang biasa digunakan untuk Jumatan di kampung itu. Jadi ada lebih dari satu Jumat, atau dalam bahasa teknis fikihnya biasanya disebut dengan ta'addudul Jumat. Nah, ketika misalnya terjadi ta'addudul Jumat, nah disinilah dikhawatirkan syarat yang tadi mengatakan bahwa Jumat itu tidak boleh didahului oleh Jumat yang lain, atau minimal tidak berbarengan dengan Jumat yang lain, itu dikhawatirkan tidak terpenuhi. Karena kalau ada 2 Jumat di dalam satu kampung, yang dianggap sah itu adalah liman sabak, al-jum'atu liman sabak. Jumat yang sah itu adalah Jumat yang takbiratul ihramnya itu lebih dahulu. Nah, yang terakhir ketinggalan takbiratul ihram, ya, maka dianggap tidak sah. Masjid pertama lebih dahulu takbiratul ihram, masjid kedua takbiratul ihramnya ketinggalan, maka yang kedua ini dianggap tidak sah. Nah, dalam konteks kondisi semacam ini, maka para ulama membolehkan, bahkan ya mengharuskan untuk i'adah sholat duhur. Karena apa? Karena Jumatannya tidak memenuhi syarat. Atau misalnya syarat 40 jemaah dalam madhab Syafi'i. Jadi satu kampung mengikuti pendapatnya madhab Syafi'i. Nah, lalu ketika Jumat itu katakanlah penduduknya lagi musafir semua, tinggal ada 20 orang. Nah, lalu 20 orang ini sholat di masjid, sholat Jumat. Nah, kalau mengikuti madhab Syafi'i, ya tentu belum memenuhi jumlah minimum sahnya sholat Jumat. Kalau mereka menyelenggarakan sholat Jumat, maka tidak sah. Karena itu wajib i'adah sholat duhur, yaitu mengulang sholat duhur 4 rakaat. Nah, tetapi kalau kemudian seluruh prasyarat tadi itu terpenuhi, ya, tidak ada ta'addudul Jumat, kemudian seluruh peserta yang Jumatan itu memenuhi syarat Jumatan, dewasa, jumlahnya 40 dan seterusnya, maka di sini ya tentu tidak dibolehkan, diharamkan melakukan i'adatu sholatil duhri, mengulang sholat duhur itu dalam konteks ini dilarang, ya. Karena apa? Seluruh persyaratan sahnya sholat Jumat terpenuhi. Nah, yang jelas di dalam madhab Syafi'i sendiri terjadi ikhtilaf pendapat, ya, apakah boleh dalam satu desa, dalam satu kampung itu lebih dari satu Jumatan. Sebagian mengatakan boleh, ya, sebagian mengatakan tidak boleh, ya. Nah, di dalam rangka untuk menengahi dua pendapat ini, maka ada kaidah yang begitu populer, al-khuruju minal khilaf mustahabun, ya, keluar dari perselisihan pendapat itu dianjurkan dalam agama kita. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ya sebaiknya dianjurkan untuk i'adah sholat duhur ketika para jemaah itu ragu apakah betul jemaahnya atau Jumatannya sah atau tidak. Nah, daripada ada keraguan, maka kemudian sebagian ulama madhab Syafi'i itu menganjurkan untuk mengulangi sholat duhur. Tapi kalau tidak ada keraguan dan bahkan mengikuti pendapat yang mengatakan boleh ta'addudul Jumat misalnya, lalu sudah sholat Jumat, ya orang yang berpendapat begini, berkeyakinan begini, ya baginya tidak boleh melakukan i'adah atau pengulangan sholat duhur. Nah, demikian penjelasan singkat ini, mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.